Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini aku mau secara langsung singkat ya. Secara langsung singkat dalam arti jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kepingin saya bahas ya. Nah, ini ada yang tanya di kolom pertanyaan di YouTube. Mas, tolong dong bikin video gitu ajar gimana sih caranya nolak ajakan teman atau saudara ya, atau berhenti dari sesuatu hal yang tidak mengenakkan gitu ya, karena kita selalu nggak enak nih kalau nolak, nggak enak nih kalau kita berhenti di sini. Ya gimana ya, kalau itu kan tergantung prinsip anda ya. Kalau misalkan jelas gak suaraku, jelas gak? Nah, kalau anda misalkan ya tidak menyenangi hal itu ya, anda bilang aja mohon maaf aku nggak bisa kayak gitu gitu misalkan ya. Contohnya nih, anda lagi memang perasaan nggak enakan ya. Halo semuanya, oke. Memang perasaan nggak enakan itu selalu ada dalam tiap orang, dalam tiap manusia itu pasti ada. Contohnya nih, Anda misalkan lagi sibuk atau konsen kerjaan, Anda lagi sibuk konsen kerjaan, terus ada teman Anda ngajak nongkrong, ngajak ngopi, ya. Di saat itu mungkin Anda adalah orang yang nggak enakan gitu, nggak enak, aduh nggak enakan dia ngajak ngopi lah. Padahal Anda sedang punya tugas, yang perlu Anda selesaikan. Terus bagaimana itu nanti ya? Ya sudah ya, kalau begitu Anda harus memiliki prioritas dan Anda bilang, buru mohon maaf aku saat ini lagi repot, ini aku ada urusan yang harus aku selesaikan, kalau besok gimana, kalau ini gimana ya. Kalau seandainya ajakan itu tidak ke arah yang negatif ya, anda nggak masalah. Misalkan di tongkrongan nanti Anda bisa dapat teman baru, Anda bisa refresh pikiran, so no problem gitu ya. Jadi cara menolaknya gimana, Mas? Ya tolak saja. Karena Anda semakin dewasa itu Anda harus punya prinsip. Anda bisa menolak dan Anda bisa, oke, ini aku tolak, ini aku terima gitu aja. Anda punya hak untuk itu. Karena semakin dewasa Anda memilih prioritas. Ya. Memilih prioritas. Oke, saya sapa dulu teman-teman. Silahkan jika ada pertanyaan atau kepingin nanya sesuatu, Anda bisa tuliskan di komentar. Saya akan live mungkin singkat aja di sini. Ya, kalau ada pertanyaan apa-apa, ini saya sambil jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube ya. Tuh, monggo tulis di komentar kalau pengen bertanya. Nah, jadi saya juga ini, jadi saya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya di mana, di ini di YouTube. Iya, Mas Sayang tolong bikin apa ini? Mas Sayang tolong bikinkan video tentang perbuatan baik kepada orang lain dan kebaikan akan kembali ke diri kita. Betul ya. Ini nggak usah bikin video, udah tahu lah kita. Kalau kita itu menanam baik kepada orang lain, tentunya kita akan mendapatkan sesuatu yang baik juga. Contoh, misalkan Anda membantu orang, misalkan Anda ada orang susah, terus Anda bantu dengan memberikan 50.000 misalkan ke orang tersebut. Ini Bu, semoga bisa membantu gitu ya. Ada rezeki, alhamdulillah, Anda kasih 50.000, jebret. Setelah itu, ya sudah, Anda diam saja, ikhlas aja. Nanti Anda tidak perlu berharap 50.000 dari orang yang Anda beri itu. Nanti akan ada orang lain yang memberi, yang lain akan memberi gitu loh. Jadi jangan Anda memberikan 50.000 kepada si A, terus Anda berharap kepada A, kamu udah tak kasih 50.000 ayo gini. Enggak seperti itu mainnya. Nanti akan ada orang lain lagi yang akan memberimu lebih tinggi. Entah itu bisa 100.000, bisa 200.000, 500.000 gitu ya. Paham ya? Itu namanya Anda menanam kebaikan, tapi panennya bukan dari orang itu. Panennya bisa jadi dari orang lain. Oke? Panennya bisa jadi dari orang lain. Teman-teman coba klik love ya. Ada nggak love-nya di sini? Kalau di Facebook kan ada love, ada like gitu ada ya. Di sini ada nggak? Nggak ngerti aku. Klik itu ya. Bantu saya ya. Jadi biar banyak yang nonton ini. Nah, terusnya ada pertanyaan lagi dari siapa nih? Tuliskan di komentar aja ya. Mas, Mas kan ada siapa lagi? Mas BGS Pati ya. Mas kan sama ada bisnis dapat keuntungan. Uang keuntungannya biasanya diapain? Beri kembangkan bisnis atau ditabung? Bagus ini pertanyaannya. Mas, kalau kan punya bisnis ya kan, terus ada keuntungan. Itu apakah uangnya dihabiskan? Uangnya dihabiskan atau ditabung? Ya, jawaban saya adalah penghasilan ya. Itu biasanya saya itu terutama ya untuk kebutuhan lah, untuk kita konsumsi bersama keluarga. Terus
ada kelebihan, yaitu nanti kita, aku sih ya, kan jualan ya, aku kulakkan barang lagi. Jadi kita kulakkan barang lagi sehingga stok barang daganganku semakin bertambah, semakin bertambah. Nah, keuntungan yang lain biasanya memang aku belikan sesuatu yang itu punya nilai dan bisa untuk ditabung. Karena kalau kita menyimpan uang cash, brother, sister, saudara-saudara sekalian, kita menyimpan uang cash, banyak uang cashnya, maka akan tergoda nafsu kita untuk membeli sesuatu yang kadang tidak berguna atau ya tidak terlalu bermanfaat gitu ya. Oleh karena itu kadang dibelikan sesuatu yang mungkin bisa menambah menambah nilainya. Contoh misalkan emas batangan itu bisa. Jadi saya ada beberapa barang di mana yang harga itu terus naik ketika saya membeli tersebut, gitu ya. Tapi terutama adalah saya menambah stok dagangan saya agar lebih banyak, karena ketika kita sudah punya market, kita itu punya barang berapapun tetap aman, karena kita sudah punya market tentang jualan kita itu, dan kita paham, kita mengkontrol bener uang kita tuh lari ke dagangan, nanti kita lemparnya kemana, gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah terkumpul banyak, Anda bisa juga belikan properti, bisa beli properti tanah kan up terus ya. Cari tanah sing, mohon maaf ya, ini saya kasih teknik, bukan teknik sebenarnya, kita juga bantu orang. Cari tanah yang orangnya lagi BU atau butuh uang, itu nanti lebih enak negosiasinya. Jadi dia lagi butuh uang, kita datang membantu, ya kita negosiasi lebih enak daripada orang yang uangnya udah banyak gitu, nanti kita negosiasinya jadi alot, walaupun tanahnya bagus ya. Kalau bisa semurah mungkin gitu ya, tetap ya. Nah, silakan. Oke, silakan Anda tuliskan di komentar jika ada pertanyaan ya, sambil saya jawab pertanyaan yang lain. Jadi pertanyaan itu banyak sih, masuk di IG juga, masuk di sini ya. Silakan kalau ada pertanyaan Anda tuliskan di komentar. Yuk, monggo. Ini mumpung saya lagi live ya. Oke, ini lagi dari Mas BGS. Mas, kalau emas kan ada harga jual dan harga beli, gimana strateginya Mas? Pas misal mau jual kan kita kena harga beli, apa takut jadi rugi? Enggak, jadi kalau beli emas itu gini, bukan untuk jual beli jangka pendek. Jadi emas itu untuk menyimpan uang Anda itu biar jadi padat. Ya, ketika uangnya jadi padat, contoh nih, misalkan Anda punya uang 1 juta hari ini ya, 1 juta itu kalau Anda belikan emas kan 1 gram. Coba bayangkan, Anda pegang emas batangan 1 gram, Anda taruh dompet. Sama Anda pegang uang 1 juta. Kira-kira awet yang mana? Tentu saja awet yang emas 1 gram, karena Anda misalkan mau mengeluarkan kan Anda harus jual dulu. Jual ke toko emas dan sebagainya. Jadi bukan untuk untung dan rugi sebenarnya. Tetapi satu, emas itu bisa nahan inflasi. Ketika 2 tahun, 3 tahun ke depan, nilai uang Anda, nilai value uang Anda, 1 juta itu bisa menjadi tetap 1 juta, dan bisa naik menjadi 1.300.000 bahkan 1.500.000 dalam 1 gram. Itu ya kalau harga hari ini. Jadi dulu waktu sekitar 3 tahun yang lalu itu harga emas masih 600.000 gitu ya. Nah, bukan untuk sarana jual beli teman-teman. Kalau mau dijual dibeli ya boleh saja, tapi itu nanti terlalu fluktuatif. Jadi untuk menyimpan aja, menyimpan setahun, 2 tahun, simpen, nanti kalau butuh uang dari emas-emas itu bisa Anda tukarkan menjadi properti atau rumah. Misalkan Anda punya uang 10 juta, 3 tahun ke depan 10 juta Anda itu akan mengempis nilainya, karena harga bahan-bahan pokok kan terus naik. Jadi 10 juta itu nanti, contoh 100.000 aja deh. Anda punya uang 100.000 hari ini, Anda belikan apa ke Indomaret paling cuma dapat sedikit gitu ya. Tapi beda 10 tahun yang lalu 100.000 itu dapat banyak. Begitu juga dengan uang 10 juta. 10 tahun ke depan 10 juta itu akan sedikit. Nah, apa yang bisa membuat kita tetap mempertahankan nilai adalah punya emas. Dan emas itu nanti yang akan mengcover. Jadi 10 juta itu tetap akan 10 juta di masa yang akan datang, dan bisa mendapatkan juga lebih banyak gitu loh maksudnya. Untuk menjaga keuangan sebenarnya. Jadi uang Anda itu bisa tetap bagus gitu ya. Oke, ada lagi. Silakan teman-teman yang lain boleh bertanya ya, boleh bertanya. Gratis. Silakan ya. Nah, apakah ada pembagian khusus keuntungan untuk sehari-hari, kulaan dan beli emas? Kalau saya sih tidak terlalu mentargetkan gitu ya, ada pembagian khusus berapa untuk beli emas dan sebagainya, enggak. Jadi ada keuntungan gitu ya saya beli. Seperti yang saya belikan emas adalah uang yang nganggur.
ya, bukan uang putaran. Kalau uang putaran ya harus tetap aman. Kita kalau kerja, kalau usaha itu selama ada cash flow itu kan aman. Gitu ya, tetap ada keamanan. Jadi saya tidak target oh ya sehari harus sebulan harus 10 gram, sebulan harus 20 gram itu enggak, saya enggak gitu. Jadi kalau ada uang ya istilahnya beli 5 gram, beli 1 gram. Jadi enggak istilahnya enggak. Nanti kan lama-lama juga banyak toh itu ya. 1 gram, 2 gram, 3 gram, lama-lama 30 gram, 50 gram, sekilo gitu kan nanti. Ya. Nanti pertamanya dari kecil dulu. Jadi enggak usah nafsu nanti malah Anda jadi beban kalau Anda ya kalau bisnis Anda naik terus, kalau di sini naik turun gimana? Ya, jadi jangan jadikan beban. Penting Anda harus pinter ini mengelola keuangan karena di kondisi hari ini waduh luar biasa ini. Kalau Anda nggak bisa nekan ya pengeluaran, sedangkan banyak saudara-saudara kita yang di luar sana itu susah untuk makan teman-teman ya hari ini, maka ya Anda perlu hemat lah istilahnya, karena banyak sekali saudara-saudara kita yang untuk makan aja susah hari ini gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan, silakan Anda bisa tulis komentar ya, apapun pertanyaannya, monggo. Sambil nyari pertanyaan-pertanyaan yang ada di mana? Di YouTube. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan. Menurut saya sih emas itu paling oke sih, maksudnya bukan paling oke ya, maksudnya ada banyak yang lain. Hari ini kita banyak kok lihat sesuatu seperti tanaman pun juga ada yang bisa investasi ya. Tanaman, contoh misalkan Anda nanam sesuatu, misalkan Anda ngopeni sesuatu, contoh Anda punya uang nih, Anda belikan, misalkan Anda punya lahan kecil di rumah, Anda bikin kolam, Anda beli bibit mujair, itu juga bisa, jadi beli ikan, dirawat, nanti kan dia tumbuh besar, nanti Anda jual, itu juga bisa. Ada punya teman atau saudara yang nganggur, misalkan Anda bisa ngopeni kambing, kayak gitu, jadi kayak orang-orang zaman dulu lah. Anda bisa nanam pohon durian, pohon kelengkeng, atau Anda bisa nanam seperti itu. Itu juga sebenarnya itu sebuah investasi gitu. Dari uang kita belikan ini terus kita tumbuhkan atau kita besarkan. Itu bisa. Itu jadi nggak harus investasi itu saham dan sebagainya. Kalau Anda memang paham saham ya nggak apa-apa gitu. Tapi takutnya Anda tidak tahu malah Anda berspekulasi. Jadi investasi ke hal-hal yang Anda pahami aja. Jangan Anda nggak paham terus Anda ikut-ikutan temen. Ya beda nanti hasilnya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Jadi itu tadi teman-teman ya, kalau emas itu semampunya dulu aja, jangan terlalu dipaksakan. Apalagi sekarang kan ada emas yang kecil-kecil, 0,5 gram itu bisa, beli emas 1 gram bisa. Nah, terus emas itu nanti dikumpulin, ya. Emas itu nanti dikumpulin, misalkan nanti Anda bisa beli properti. Itu bisa, jadi mau beli tanah misalkan ya, Anda tinggal kumpulkan aja emasnya, nanti tinggal bawa aja ke toko emas atau tawarin ke teman-teman, nah jual, belikan tanah, ya kan? Habis itu tanah itu kan naik terus kan setiap tahun. Gitu loh caranya. Jadi menabung emas itu nanti bisa untuk dibelikan properti dan uangnya kan kumpul tuh. Kalau emas kan agak sayang tuh, misalkan kita mau jual kan juga sayang, udah kumpul banyak ya. Udah kumpul banyak kan mau jual, eman-eman gitu lah itu loh. Itulah rahasianya kenapa kita harus memadatkan uang kita. Kalau kita cuma uang tok licin, uang kita habis kayak asap, uang kita itu cepat habis. Kalau kita jadikan emas, kita jadikan apa ya. Kalau ada misalkan suka ikan ya ada belikan ikan, itu lebih awet gitu. Ada mau jual ikan kan eman, jual ikan hias kan ada tuh ikan hias kayak cupang gitu kan. Kalau ada suka loh ya, kalau ada suka. Sebenarnya ada suka aja lah. Hidup ini nggak usah terlalu nggak usah terlalu, harus enjoy lah hidup itu. Masa usahanya berbadan PT atau UKM, masih ada PT jual beli barang untuk target market perusahaan korporat, masih jalan sendiri, apa ada hitung-hitungannya kapan harus mulai menggaji karyawan? Mas? Berarti dikerjakan sendiri PT-nya ya. Kapan kita bertanya gimana? Pertanyaannya bagus sih. Kapan kita mulai untuk menggaji karyawan? Kalau saran saya sih gini, kapanpun ya. Besok pun juga Anda bisa. Sejelas gini loh. Kita itu butuh karyawan itu orang lain loh. Kita butuh karyawan kapan gitu kan maksudnya? Ya ketika Anda sudah ketika Anda punya keinginan bisnis Anda jalan sendiri, ya.
Apa iki? Nah, jadi karyawan itu kan orang lain yang akan membantu pekerjaan Anda, kan gitu loh istilahnya. Jadi Anda nggak usah eman lah untuk karyawan, ngapain juga. Ketika Anda merasa Anda bisa lebih punya banyak waktu, nanti Anda juga bisa memikirkan yang lain. Anda bisa mikir perkembangan bisnis itu gimana ke depan, Anda mikir yang lain-lain juga bisa. Jadi tidak semua Anda kerjakan sendiri terus. Ketika Anda sudah merasa, wah ini capek nih yang ini, ya udah Anda tinggal buka lowongan kerjaan gitu kan, admin misalkan atau apa buat itu. Ya kapan ya, itu kan sudah meringankan beban Anda. Anda jadi punya kelonggaran waktu, ya kelonggaran waktunya bisa dipakai untuk sing lain, menggarap opo sing lain atau berpikir apa untuk lebih besar. Jadi Anda punya waktu, dan waktu itu mahal loh. Ya, waktu itu mahal. Nah, karena itu ketika Anda sudah menyadari bahwa kerjaan Anda kayaknya sudah membutuhkan banyak karyawan, ya udah lakukan aja. Bagaimana caranya ketika sangat butuh di mana emasnya mau dijual di saat harga turun? Tinggal bawa ke toko emas saja, Mas. Tinggal dibawa ke toko emas. Caranya gini kalau aku biasanya jual. Ya, jadi aku tanya dulu, di sini ada Mas Antam nggak? Karena saya kan biasanya Antam ya. Saya nggak promosi nggak. Jadi memang saya biasanya itu Antam. Ada Mas Antam nggak di sini? Ada. 1 gram berapa? Saya tanya. 1 gram misalkan kalau dulu itu 1 gram 700. Ya oke. Kalau jual bisa nggak? Bisa. Ya udah aku keluarin emasku. Ini aku mau jual. Ya udah, nanti di sana harganya beda. Misalkan di sana jualnya 700 ya, paling dia nerima paling 675. Kalau zaman dulu ya 675 atau 650 gitu dia akan nerima. Mas kita akan ditampung semuanya kok. Toko emas gitu, tinggal bawa aja ke sana nanti cair jadi uang. Tinggal ada mau jualnya berapa gram. Kalau hari ini kan 1 jutaan ya, 900 1 jutaan. Jadi ketika sangat butuh uang ya tinggal dibawa aja ke toko emas langsung cair jadi uang gitu ya. Nggak usah perlu takut khawatir jualnya kemana gitu. Cuma kalau memang pingin laku tinggi ya jualnya jual sendiri di Tokopedia atau jual di mana. Kalau teman-temanmu, aku punya nih emas, nah, gitu kan. Ya karena kalau toko emas kan dijual lagi emasnya. Bagaimana kiat jadi kreator handal bro ini Pak Hari? Kiat ya, kiatnya ya yang penting kita seneng aja lah menjalani konten kita tersebut ya. Kalau teman-teman tahu saya itu kan atau konten 1,5 tahun ya kalau di YouTube ya, dan istilahnya untuk bertahan itu adalah hal yang paling susah ya. Kalau mencapai hal yang di paling tinggi itu ya susah juga gitu. Misalkan kita mencapai 1000 subscriber pertama, 10.000 gitu, itu awalnya memang susah, tapi sebenarnya yang paling susah adalah konsisten atau bertahan di situ. Itu sing paling repot itu di situ, karena hidup kita itu kan tidak semuanya untuk konten, kita juga punya hidup untuk yang lain. Kita juga punya bisnis atau usaha, kita juga punya keluarga, ya. Jadi tidak semuanya hanya untuk konten, gitu ya. Tapi ketika Anda menjadi full time content creator, so why not? Karena semuanya yang full time, semuanya yang serius, itu akan hasilnya juga akan serius. Kiatnya sih nggak ada kiat sih sebenarnya. Ya just do action aja gitu. Tinggal manfaat. Sing pertama itu awalin niatnya apa? Mau niatnya menebarkan manfaat, atau mau niatnya dapat duit gitu ya, atau dua-duanya. Wah itu keren banget, silahkan ya, sepenting seneng aja, enjoy ya. Jadi kiatnya adalah menikmati apa yang dikerjakan hari ini. Itu kalau kita melakukan sesuatu walaupun itu uangnya banyak tapi hati kita tuh gak nyaman, ya sama aja gitu loh. Mending yang paling bagus itu adalah uangnya banyak dan kita nyaman. Ya, itu ya, uangnya banyak dan nyaman, enjoy melakukannya, goyang guyu itu melakukannya itu sambil senyum-senyum. Oke, thank you lagi. Ada lagi pertanyaan silahkan. Ada berapa menit nih? 19 menit ya. Oke, aku jelaskan lagi nanti, monggo kalau ada pertanyaan. Oh ya, ini ada nih, ini unik nih pertanyaannya, Mas. Kalau wajah itu cemberut terus dan asem atau bermuka masam dari bawaan lahir itu gimana ngobatinya? Kan wajah ada yang lahir cemberut, orang kan nggak semua sempurna, paham. Ini pertanyaan dari seseorang yang ada di channel YouTube ya. Kalau menurut saya sih gini ya, Anda dan saya lahir itu kan selalu nangis ya. Kita tuh lahir tuh nangis semuanya. Kalau nggak nangis tuh malah kita dipukul sama susteri, bokong kita, pok nangis.
Nah, kenapa nangis ya? Artinya kita hidup kalau kita nangis gitu ya. Hampir semuanya 99% nangis semua kita di dunia ini. Nah, terus kalau wajah cemberut dan asem dari bawaan lahir ini saya nggak percaya dengan hal ini. Yang membuat orang itu mukanya cemberut itu satu, yang pertama adalah dia melihat orang tuanya mungkin sering cemberut ya. Melihat orang-orang di sekelilingnya mungkin sering cemberut dan bermuka masam. Bisa melihat orang tuanya, bisa melihat itu mereka suka cemberut sehingga dia juga wajahnya cemberut. Atau ada lagi mungkin ya bawaannya memang begitu tapi sebenarnya dia nggak gitu kok ya. Mas, bagaimana kalau wajah cemberut dan asem dari bawaan dari lahir, gimana ngobatinnya? Ya tidak usah diobati, karena saya yakin dia bisa kok tersenyum, cuma dia nggak mau aja. Karena tersenyum itu adalah istilahnya mau dan tidak mau ya. Anda senyum-senyum, Anda relax, Anda enjoy, itu kan adalah kemauan dalam hati dan tidak terbiasa tersenyum. Makanya kalau Anda sering cemberut ya Anda senyum-senyum gitu loh. Ada cobaan untuk membiasakan dirinya untuk tersenyum. Karena senyum itu juga harus dibiasakan. Senyum itu skill, senyum itu kemampuan ya. Kalau saya bilang senyum itu perlu dilatih. Senyum gitu ya, senyum sama orang, monggo Pak, monggo Bu, lah itu perlu dilatih. Jadi nggak usah diobati, wong itu bukan penyakit. Cemberut itu bukan penyakit, cemberut itu hanyalah kebiasaan aja. Mas, untuk emas batangan yang biasa dijual di Pegadaian, menurut Mas gimana ya? Kalau kita jual beli, ya bolehlah. Kalau saran saya kalau beli emas yang cash aja lah. Yang cash aja tuh gini loh, maksudnya nggak kredit, nggak ini ya. Kalau punya uang ya beli, kalau belum punya uang ya nahan gitu aja. Simple ya. Ini nggak usah dipaksakan. Oke teman-teman, setuju Mas, karena sekolah dari hari yang pertama adalah dari keluarga. Bagaimana setiap hari kita lihat karena senyum adalah ibadah juga loh. Betul ya, makanya senyum itu apa ya? Senyum itu adalah skill, adalah kemampuan. Seperti kita misalkan pinter apa gitu kan dilatih. Dilatih senyum-senyum. Jadi orang itu sing enjoy, sing nggak usah terlalu baperan, lost the life wis. Gitu loh, anak opo wis tenang aja, jadi nggak usah terlalu dipikir dalam-dalam. Masa hidup kita ini cuma sekali loh, ngapain kita mikir sing terlalu dalam-dalam ya. Jadi nggak usah drama lah, hidup ini nggak usah drama-dramaan, kita enjoy aja, nyeruput kopi, wis nggak usah terlalu ini. Kalau Anda itu hidupnya drama-drama, itu gara-gara Anda suka nonton drama. Jadi Anda suka nonton drama terus akhirnya Anda, wih, hidupku kok susah sekali, hidupku kok, wah itu kebanyakan drama, kebanyakan nonton drama, ya. Jadi coba tontonannya dirubah, coba tonton sing film-film action, sing tembak-tembakan, itu bagus, adrenalin. Wah, coba tonton sing film bahagia-bahagia, itu keren. Oke, ini pertanyaan dari Kicauan Naura ya. Bentar. Mas, bagaimana caranya lepas dari hutang sedangkan tidak ada aset yang dijual? Mau bisnis tidak ada modal cukup sebelumnya, terima kasih. Oke, ini sebenarnya sudah saya sering bahas di channel saya. Iya apa sih? Ntar ada kayak wah, busa, ada busa nih. Nah, pertanyaan apa Mas? Bagus ya. Yang di luar Mas belum kejawab, ditanyakan lagi aja. Kalau tanya saya tinggal di mana, itu ya ada tulisannya di sana. Caranya lepas dari hutang gimana? Tidak ada aset dijual. Oke, yang pertama adalah Anda lupakan dulu kata hutang. Ya, karena kata-kata hutang ini akan membuat mindset Anda menjadi negatif. Ya, kenapa begitu? Kalau Anda berpikir hutang, maka Anda akan berpikiran beban. Setuju ya? Jadi yang pertama, ganti katanya jangan hutang, tapi amanah. Ya, alhamdulillah saya punya amanah 50 juta. Alhamdulillah saya punya amanah 30 juta. Amanah ini ya sebenarnya hutang tadi loh, tapi kita ganti dengan amanah. Kata-katanya itu amanah. Nah, dengan saya alhamdulillah. Jadi, waduh, aku punya utang 50 juta. Itu kan nanti beban teng gitu kan. Tapi kalau Anda berpikir alhamdulillah saya punya amanah 30 juta. Itu kan nanti amanah itu kan percaya. Jadi Anda dipercaya membawa amanah tersebut. Jadi Anda adalah orang yang terpercaya karena Anda punya amanah. Jadi bersyukur dulu yang pertama, alhamdulillah saya punya amanah 30 juta. Jadi hilangkan kata hutang, ganti amanah. Amanah. Itu ya.
Kalau Anda cerita, saya doakan semoga Bapak segera bisa menyelesaikan amanah tersebut ya. Nah, tidak ada aset. Terus yang ada apa ini? Terus kemarin itu ngutangnya buat apa? Jadi kita coba telusuri dulu. Utangnya itu kemarin, sebentar nih, mana tadi yang tanya? Oh iya, bagaimana caranya lepas dari utang sedangkan tidak ada aset yang dijual? Mau bisnis tidak ada modal cukup. Sebelumnya terima kasih. Saya dulu pernah terjebak ya. Sebenarnya bukan terjebak. Saya dulu pernah punya utang itu 150 juta di saat umur saya 20 tahun, teman-teman. Dan itu yang saya lakukan apa, teman-teman? Saya tidak hanya memikirkan utang. Itu bukan utang saya, itu utang keluarga. Jadi almarhum bapak saya meninggalkan utang 150 juta. 150 jutaan lah. Bapak saya meninggal waktu itu. Innalillahi ya. Almarhum bapak itu meninggalkan utang untuk keluarga. Otomatis kan saya anak pertama ya harus menanggung tuh. Itu yang saya lakukan yang pertama kali adalah saya rekap semua harta yang saya punya. Jadi Anda itu tidak harus fokus ke amanah atau utang itu tadi. Nah, jadi Anda juga fokus kepada harta atau yang Anda punya itu apa. Contoh, Anda punya meja kursi, Anda punya TV, Anda punya meja kursi, TV, kasur, pakaian di lemari, terus Anda punya apa? Itu ditulis, dijadikan, kalau misalkan dijadikan uang itu berapa. Meja ini kalau dijual berapa, kursi kalau dijual berapa, motor kalau dijual berapa. Tapi kan saya nggak mau jual, Mas. Saya tidak menyuruh Anda menjual. Saya cuma ingin Anda itu menuliskan, ini motor ini kalau dijual berapa, cepet-cepetan dijual. Anda punya sepatu di rumah, itu kalau dijual cepet-cepetan berapa, itu Anda tuliskan. Sehingga nanti Anda punya bayangan itu harta Anda dan ini utang Anda. Jadi Anda harus sinkronkan itu. Kalau nggak gitu nanti Anda akan fokus ke utang terus, ke amanah terus. Anda tidak akan berpikir bahwa Anda itu sebenarnya punya harta. Anda punya baju, Anda punya kursi, meja, televisi. Itu adalah harta Anda. Maka kita sinkronkan bahwa Anda punya harta. Nah, terus tidak ada aset, tidak ada apa tadi? Tidak ada yang bisa dijual. Nana tadi pertanyaannya ya. Tidak mau bisnis tidak ada modal cukup. Lah ini keliru. Anda itu gini, mau bisnis tidak ada modal cukup itu mindset sebenarnya. Karena bisnis tanpa modal itu banyak. Yang penting mau bergerak, ya. Jadi saran saya Pak, kalau Anda misalkan hari ini masih punya amanah, saran saya memang tekan pengeluaran, tambah penghasilan. Itu tidak ada hal yang lain. Tekan pengeluarannya, ditekan. Kalau perlu makannya ngempet lah. Misalkan makannya seadanya banget dulu aja, sementing bisa makan, sementing bisa hidup dulu. Ya, saya dulu begitu soalnya. Saya dulu makan itu nasi, terong itu ya, udah itu aja. Nasi, terong, digoreng, udah itu aja. Tempe gitu ya. Jadi kita nahan, nggak makan di luar, nggak jalan-jalan, semoga melunasi utang dulu, melunasi amanah dulu ya. Terus mau bisnis tidak ada modal yang cukup. Ya, secukupnya berapa Pak? Gitu loh. Kalau Anda menunggu modal cukup, kriteria Anda itu bingung gitu loh. Anda mending lakukan apa yang bisa dilakukan hari ini dulu. Ini saran saya ya. Anda cari teman, bilang ke teman, ada nggak barang yang bisa aku jualin? Modalku minim banget. Aku nggak ada modal gitu. Tapi aku pengen bantu kamu jualan. Ada nggak? Boleh nggak aku? Boleh nggak aku misalkan bantu kamu jualan? Gitu ya. Jadi jangan fokus ke modal, tapi fokus kepada apa yang Anda bisa kerjakan. Nah, kalau nggak punya modal gimana ya? Kalau Anda punya planning bagus Pak, kalau Anda punya rencana yang bagus, Anda tuliskan planning Anda tawarkan ke teman Anda. Ya, aku mau bisnis ini, aku punya usaha. Gambarnya begini. Ya, bagaimana begini. Ya sudah, Anda tinggal persentasikan itu pada orang lain. Aku butuhku modal segini loh. Nanti keuntungannya segini, bagi hasilnya segini. Nah, kekeliruan orang itu udah punya utang, nambah utang lagi. Jadi utangnya tambah tumpuk-tumpuk, bebannya di pikiran tambah banyak. Tapi yang jelas itu gini, hutang itu insya Allah akan lunas. Insya Allah akan lunas. Yang penting Anda yakin ya, Anda yakin pasti lunas. Ya. Dan jangan bergerak dan jangan pernah bilang perlu cukup modal. Bukan itu yang dipikirkan. Untuk usaha yang dipikirkan adalah Anda itu harus bergerak, butuh bergerak. Gitu ya. Jadi tidak menunggu modal yang cukup. Kalau Anda butuh modal yang cukup, nanti nggak cukup, nggak mulai. Terus sedekah juga ya. Jadi sedekah itu dilakukan di waktu yang lapang dan waktu yang sempit, walaupun hanya Rp5.000, Rp10.000. Jangan pikirkan besarnya. Yang penting kita sedekah di yang sempit ya, ketika kita sempit dan ketika kita lapang. Ya, kebanyakan orang tuh sedekahnya ketika lapang. Ketika sempit artinya cobalah Anda kasih 5.000, ada bikin nasi bungkus, beli nasi bungkus Anda berikan orang.
Itu jos itu. Langsung hati Anda nanti kan plong, enak nanti ya. Cobaan. Ya, silakan Anda mencoba. Mau jadi agen sabunnya nanti di training juga nggak cari target market sama jawab sanggahan orang. Ada. Jadi reseller kami itu ada 600, kurang lebih hampir 600 orang dari seluruh Indonesia ya. Silakan kalau Anda join nanti Anda berkumpul dengan ratusan orang tersebut dan Anda bisa sharing-sharing. Dan saya sudah siapkan banyak video-video yang ada di grup sharing, nanti Anda bisa pelajari video-video tersebut ya. Dan juga ada nomor saya di situ, Anda bisa kontak-kontak sama saya. Oke, baik. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Silakan. Oh, ini tambah malam malah tambah banyak yang nonton ya. Mungkin besok kita akan live streaming lagi, mungkin lebih lama gitu ya. Kalian tadi sebenarnya aku juga pas lagi nganggur gitu, terus aku bikin ini live streaming. Oke teman-teman, selain sabun muka pokoknya masih sabun ya hari ini. Hari ini masih sabun, fokus di satu produk dulu. Oke, baik teman-teman, terima kasih telah menyimak sekitar setengah jam tadi saya ngomong-ngomong ya. Semoga bermanfaat dan silakan nanti teman-teman bisa menuliskan juga pertanyaan-pertanyaan yang lain di kolom sini buat nanti mungkin saya bisa jawab di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Have a nice day and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laris manis.